Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifayani dengan ujung NIM 073. Jadi di sini kami akan memaparkan materi tentang penerapan sistem manajemen K3 di PT Pesona Khatulistiwa Nusantara dengan dosen pengampu Dr. Syawal Kamiluddin Sabta Putra, SKM MSc. Jadi materi pertama yang akan kami bawakan yaitu definisi SMK3 dan juga definisi SMKP. Jadi definisi SMK3 itu menurut Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Jadi SMK3 di sini itu hanya mengatur perusahaan secara umum saja. Sedangkan definisi dari SMKP atau Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko keselamatan pertambangan yang terdiri atas keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan dan keselamatan operasi pertambangan. Perkenalkan, nama saya Sulfiatri dengan akhir NIM 075. Jadi di sini saya akan menjelaskan hasil analisis kami mengenai penerapan SMK3 di PT Pesona Khatulistiwa Nusantara dan struktur organisasi bagian K3 di PT Pesona Khatulistiwa Nusantara. Jadi yang pertama yaitu penetapan kebijakan K3. Di PT Pesona Khatulistiwa ini telah melakukan tinjauan awal untuk menyusun kebijakan K3 yang mencakup visi, misi, tujuan, dan komitmen perusahaan. Kebijakan ini telah disahkan oleh pimpinan tertinggi perusahaan yang menunjukkan adanya dukungan manajemen. Yang kedua yaitu perencanaan. Di PT Pesona Khatulistiwa Nusantara ini belum sepenuhnya memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan, meskipun ada penilaian awal terhadap ketaatan peraturan K3, tetapi identifikasi risiko masih terbatas dan belum melibatkan semua pemangku kepentingan. Yang ketiga yaitu pelaksanaan rencana K3. Dalam pelaksanaan rencana K3 di PT Pesona Khatulistiwa Nusantara ini terdapat beberapa temuan yang menunjukkan bahwa tidak semua prosedur telah diterapkan dengan baik, seperti belum ada penyusunan daftar peralatan penambangan yang komprehensif dan perawatan instalasi listrik belum memenuhi standar yang diperlukan. Selain itu, komunikasi mengenai keselamatan di luar pekerjaan juga masih kurang efektif. Dan yang terakhir yaitu pemantauan dan evaluasi K3. Di PT Pesona Khatulistiwa Nusantara ini telah memiliki prosedur pemantauan dan pengukuran kinerja serta evaluasi dalam pengelolaan lingkungan kerja, kesehatan kerja, keselamatan operasi, penanganan kecelakaan, pengelolaan buku daftar kecelakaan tambang, pelaporan, pemenuhan kompetensi, audit internal, dan tindak lanjut. Namun, evaluasi menunjukkan beberapa kekurangan dalam implementasinya. Kemudian ini merupakan gambar struktur organisasi bagian K3 di PT Pesona Khatulistiwa Nusantara. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyanti dengan NIM J1A1230074. Baik, selanjutnya itu identifikasi bahaya PT Pesona Khatulistiwa Nusantara. Untuk tabel yang pertama itu identifikasi masalah. Untuk sumber bahaya yang pertama itu bahaya fisik. Untuk deskripsi bahaya yang pertama itu tanggul jalan tidak sesuai standar, grade jalan tinggi dapat menyebabkan jalan curam. Untuk kondisi risikonya itu jalan tambang dan area jalan hauling. Yang kedua itu jalan licin akibat tergenangnya air dapat menyebabkan kendaraan tergelincir. Untuk titik risikonya itu jalan tambang dan area jalan hauling. Yang ketiga itu muatan melebihi kapasitas batu bara dan OB dapat mengakibatkan muatan jatuh dan membahayakan pengendara lainnya. Untuk titik risikonya itu jalan tambang dan area jalan hauling. Untuk yang keempat itu jalan berlubang dan bergelombang dapat menyebabkan kecelakaan atau kerusakan kendaraan. Untuk titik risikonya itu jalan hauling dan pit bara. Debu di jalan hauling mengganggu visibilitas dan kesehatan pernapasan pekerja. Untuk titik risikonya itu jalan hauling dan pit bara. Tumpukan sampah yang menyebabkan
kerumunan lalat hijau dan potensi terjadinya kecelakaan. Untuk titik risikonya itu area kerja dan sekitarnya. Untuk sumber bahaya yang kedua itu bahaya kimia dengan deskripsi bahaya yang pertama itu pencemaran akibat debu jalan hauling yang mengandung partikel berbahaya bagi kesehatan. Untuk titik risikonya itu jalan hauling dan area pit. Yang kedua itu pembuangan sampah sembarangan yang mengandung bahaya kimia berbahaya atau kontaminasi lainnya. Untuk titik risikonya itu di area sampah dan sekitarnya. Untuk sumber bahaya yang ketiga itu bahaya biologis. Untuk deskripsi bahaya yang pertama itu lalat hijau pada sampah yang bisa menjadi serangan mikroorganisme penyebab penyakit. Untuk titik bahaya resikonya itu area kerja dan sekitar tumpukan sampah. Untuk sumber bahaya yang keempat itu bahaya ergonomi. Untuk deskripsi bahaya yang pertama itu kurangnya kesadaran pekerja untuk menggunakan APD yang dapat menyebabkan cedera fisik. Untuk titik risikonya itu seluruh area kerja, dump truck dan eskavator. Yang kedua itu kondisi jalan yang buruk atau bergelombang licin menyebabkan ketidaknyamanan dan kelelahan bagi pekerja. Untuk titik risikonya itu jalan hauling dan jalan pit. Sumber bahaya yang kelima itu bahaya psikologi. Untuk deskripsi bahaya yang pertama itu kurangnya kesadaran pekerja terhadap pentingnya K3 dan penggunaan APD menyebabkan stres atau kecemasan. Untuk titik bahayanya itu seluruh area pekerja. Saya Trami Fitasari dengan NIM J1A123076. Baik, selanjutnya yaitu penilaian risiko yang dimana sumber bahaya yang pertama itu ya tanggul jalan tidak sesuai standar yang berdampak pada kecelakaan lalu lintas dengan probabilitas sering, severity sangat serius hingga risk levelnya itu tinggi yang jalan curam yang dapat menyebabkan kecelakaan serius. Sumber bahaya yang kedua yaitu jalan licin akibat tergenang air yang berdampak pada kecelakaan tergelincir dengan probabilitas sering, severity serius hingga risk levelnya itu tinggi yang dapat menyebabkan kendaraan tergelincir dan kecelakaan. Sumber bahaya yang ketiga yaitu jalan berlubang dan bergelombang yang berdampak pada kerusakan kendaraan atau kecelakaan yang probabilitas sedang, severity serius hingga risk levelnya itu sedang yang dapat menyebabkan kerusakan kendaraan dan kecelakaan. Sumber bahaya yang keempat yaitu debu di jalan hauling yang berdampak pada gangguan pernapasan dengan probabilitas sedang, severity sedang, risk levelnya juga sedang yang dapat mengganggu pernapasan dan visibilitas yang rendah. Sumber bahaya yang kelima yaitu muatan melebihi kapasitas dengan dampak kecelakaan lalu lintas dengan probabilitas sangat sering, severity sangat serius, sehingga risk levelnya itu sangat tinggi yang dapat menyebabkan kecelakaan serius di jalan. Sumber bahaya yang keenam, tumpukan sampah dan lalat hijau yang bisa berdampak pada infeksi atau penyakit dengan probabilitas sedang, severity sedang, hasil risk levelnya itu sedang yang dapat berpotensi penyakit atau kecelakaan akibat sampah. Sumber bahaya yang ketujuh yaitu pencemaran udara akibat debu yang berdampak pada gangguan pernapasan dengan probabilitas sedang, severity sedang, risk level juga sedang yang dapat mengganggu pernapasan dan iritasi akibat debu. Sumber bahaya yang kedelapan yaitu pembuangan sampah yang berdampak pada penyakit infeksi dengan probabilitas sedang, severity sering dan risk level sedang yang dapat berpotensi pada kontaminasi bahan kimia atau penyakit. Sumber bahaya yang kesembilan yaitu lalat hijau pada sampah yang berdampak pada penyakit menular dengan probabilitas sedang, severity sedang, dan risk level juga sedang yang dapat menyebabkan penyakit menular atau gangguan kesehatan lainnya. Untuk sumber daya yang ke-10, kurangnya kesadaran penggunaan APD dengan yang berdampak pada cedera fisik dengan probabilitas sering, severity sering, sehingga risk levelnya itu tinggi yang dapat menyebabkan cedera fisik karena kelalaian. Sumber bahaya yang ke-11 yaitu kondisi jalan yang buruk atau bergelombang yang berdampak pada kecelakaan fisik dengan probabilitas sedang, severity sedang, risk level hasil dari risk level itu sedang dengan keterangan ketidaknyamanan dan potensi kecelakaan akibat kelelahan. Untuk sumber daya yang ke-12 yaitu kurangnya kesadaran K3 dengan yang berdampak pada stres psikologis dengan probabilitas sedang, severity sedang, dan risk level sedang dengan yang dapat membuat stres atau kecemasan para pekerja yang tidak merasa aman.
Perkenalkan, nama saya Sofia Kasmin dengan NIM J1A123072. Materi selanjutnya adalah program-program keselamatan dan kesehatan kerja di PT Pesona Khatulistiwa Nusantara. Yang pertama itu ada safety education, yaitu pengenalan dasar K3 bagi pekerja dan tamu, mencakup APD, titik kumpul darurat, dan prosedur keselamatan. Disampaikan melalui video atau presentasi untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya kerja. Yang kedua yaitu P5M, yaitu pembicaraan 5 menit. Diskusi sebelum kerja untuk mengidentifikasi bahaya dan mencari solusi pencegahan kecelakaan. Melibatkan tim SHS dan seluruh pekerja. Yang ketiga yaitu Safety Talk, yaitu edukasi K3 secara interaktif mengenai keselamatan berkendara, evaluasi insiden dan pencegahan kecelakaan untuk membangun budaya kerja yang aman. Yang keempat yaitu inspeksi K3, yaitu pemeriksaan area kerja meliputi warehouse, pos keamanan, dan klinik untuk memastikan kondisi aman, termasuk pengecekan fasilitas keselamatan seperti APAR dan struktur bangunan. Yang kelima, commissioning unit, yaitu pengecekan alat berat sebelum digunakan, memastikan kelengkapan seperti ganjal ban, safety cone, dan emergency stop agar aman dioperasikan. Program yang keenam yaitu pelatihan simulasi, yaitu tanggap darurat latihan menggunakan hidran dan penanganan kebakaran untuk meningkatkan kesiapan pekerja dalam situasi darurat. Program yang ketujuh yaitu weekly meeting, yaitu evaluasi mingguan mengenai insiden, tindakan pencegahan, dan perbaikan untuk meningkatkan standar keselamatan kerja. Dan yang kedelapan yaitu inspeksi APAR, yaitu pemeriksaan rutin APAR untuk memastikan alat dalam kondisi baik dan siap digunakan saat terjadi kebakaran. Program yang ke-9 yaitu kampanye keselamatan kerja, yaitu survei, pemasakan poster, dan rambu keselamatan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pekerja terhadap K3. Dan program yang terakhir yaitu monitoring dan evaluasi K3, yaitu inspeksi tambang, pengecekan kecepatan kendaraan, dan pengawasan prosedur kerja untuk memastikan lingkungan tetap aman. Selanjutnya yaitu pencapaian dan tantangan dalam penerapan SMK3 di PT Pesona Khatulistiwa Nusantara. Adapun pencapaiannya salah satunya adalah keberhasilan perusahaan tersebut dalam menyelenggarakan program-program keselamatan yang terstruktur dan rutin seperti safety induction dan safety talk. Sedangkan untuk tantangannya sendiri yaitu salah satunya kurangnya kesadaran dan kepatuhan sebagian pekerja terhadap penggunaan APD. Jadi dalam observasi tersebut ditemukan bahwa beberapa pekerja itu merasa tidak nyaman mengenakan APD karena lebih memilih menggunakan pakaian biasa daripada APD.